Fawaqtu zuhrin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Fawaqtu zuhrin min zawali syamsi ila masiri dhilli kulli syai'in mislahu. Fawaqtu zuhrin mongko utawi waktune salat zuhur. Iku min zawali syamsi awit saking lingsire srengenge. Iku min zawali syamsi awit saking lingsire srengenge. Ila masiri dhilli kulli syai'in. Tumeka maring oleh dadi wayangane saben-saben siji. Tumeka maring oleh dadi wayangane saben-saben siji. Dadi iku mislahu padane syek. Ghaira dhilli istiwa'in sakliyane wayangane waktu istiwa. Ayid dhilli tegese wayangan. Al mawjudi kang wujud apa dhil indahu nalikane istiwa. In wujida lamun den temu apa dhil. Wa sumiyat lan den arani apa salat. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono aran zuhur. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono aran zuhur. Li'annaha krana sak temene salat. Li'annaha krana sak temene salat iku awwalu salatin kawitane salat. Dhuharat kang pertelo apa salat. Fa waktu asrin mongko utawi waktune salat asar. Iku min akhiri waktu zuhri. Awit saking akhiri waktu zuhur. Ila ghurubi jami'i korsi syamsin. Tumeka maring surupe bunderane srengenge. Tumeka maring surupe sekabehane bunderane srengenge. Fawaktu maghribin. Mongko utawi waktune salat maghrib. Iku minal ghurubi awit saking surupe srengenge. Iku minal ghurubi awit saking surupe srengenge. Ila maghribi syafaqi. Tumeka maring surupe mego. Tumeka maring surupe mego al ahmari kang abang apa asyafaq. Fa waktu isya'in mongko utawi waktune salat isya. Mongko utawi waktune salat isya iku min maghribi syafaqi awit saking surupe mego. Iku min maghribi syafaqi awit saking surupe mego, yaitu mego merah, mega merah. Qala dawu sapa syekhuna guru ingsun Al Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa yambaghi nadbu ta'khiriha li zawalil asfari wal abyad. Wa yambaghi lan sayukjo apa nadbu ta'khiriha sunnahe ngakhirake ing isya. Sunnahe ngakhirake ing isya diakhirkan li zawalil asfari tumeka maring ilangi mego kuning. Tumeka maring ilangi mego kuning wal abyadi lan putih. Khurujan krana metu. Khurujan krana metu min khilafi man saking khilafi ulama. Aujaba kang majibake sapa man. Aujaba kang majibake sapa man dalika ing mengkono-mengkono takhir. Ya Allah ya Rabbi ya Karim wayam tadulan dadi dawa apa isya. Wayam tadulan dadi dawa apa isya. Dadi dawa ila tulu'i fajrin tumeka maring metune fajar. Tumeka maring metune fajar sadikin kang temen apa fajrin. Fa waktu subhin mongko utawi waktune salat subuh. Fa waktu subhin mongko utawi waktune salat subuh. Iku min tulu'il fajri awit saking metune fajar. Iku min tulu'il fajri awit saking metune fajar. As-sadiqi kang temen apa tulu'il fajri. As-sadiqi kang temen apa tulu'il fajri. Apa fajar. Lal kadhibi ora kang goro apa al fajr. Lal kadhibi ora kang goro apa al fajr. Ila tulu'i ba'di syamsi. Tumeka maring metune setengah srengenge. Tumeka maring metune setengah srengenge. Wal asru hiya salatul wusta li sihhatil hadithi bih fa hiya afdhalus sholawati. Pun tak mangke mana Mbah? Hah? Syarat ketiga. Syarat ketiga piye to? Loh, kok gak ngaji to?
Kang Aji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Sekarang melanjutkan pembahasan tentang kewajiban atau syarat seseorang sholat. Yang ketiga kemarin adalah satrul aurah, menutup aurat. Maka kemarin sudah dijelaskan bagi laki-laki berkewajiban untuk menutupi apa yang ada di antara pusar sampai lutut. Sedangkan perempuan diwajibkan untuk menutupi seluruh tubuhnya, seluruh anggota badannya, kecuali wajah dan telapak tangan. Kewajiban ini in qadara ay kullun minar rajul wal hurra wal amati alaihi ay satri. Jika memang laki-laki maupun perempuan tadi mampu untuk melakukan itu, mampu untuk menutupi auratnya. Yes. Jika memang laki-laki dan perempuan itu mampu untuk menutupi auratnya. Ammal ajiz amma yasturul aurah fayusalli wujuban arian bila i'adatin walau ma'a wujudi satirin mutanajisin. Sehingga karena yang diwajibkan untuk menutup aurat itu adalah orang yang mampu, bila mana seseorang tidak mampu untuk menutupi auratnya, yes, bila mana seseorang tidak mampu untuk menutupi auratnya, maka dia tetap diwajibkan sholat dalam kondisi telanjang arian bila i'adatin. Kalau seseorang tidak mampu untuk menutupi auratnya, maka dia tetap berkewajiban sholat dalam kondisi telanjang dan tidak harus dia ulangi. Dan tidak harus dia ulangi. Artinya, kalau memang benar-benar tidak mampu untuk menutup auratnya, benar-benar nggak mampu, mungkin memang nggak ada pakaiannya yang memenuhi syarat untuk menutup aurat, atau ada tapi najis lah atau apapun itulah. Maka ketika seperti itu dia wajib untuk tetap sholat dalam kondisi telanjang dan tanpa ada kewajiban untuk mengulang. Iya, ana uang nggak duwe kelambi, sholat. Ya apa terus aku? Ya sembahyang. Sembahyang piye mudo. Artinya tidak menutup aurat. Nah terus nanti kalau misalkan ada pakaian, apakah harus mengulangi sholatnya? Tidak harus. Kalau nanti misalkan meskipun ada pakaian, sholat yang dia lakukan tadi pada saat dalam kondisi tidak ada pakaian, itu tidak perlu untuk diulangi. Walau ma'a wujudi satirin mutanajjisin ta'adzara wasluhu. Meskipun toh keberadaan dia yang tidak mampu untuk menutup auratnya sehingga dia sholat dalam kondisi telanjang, itu meskipun ada penutup aurat yang najis tapi tidak bisa dihilangkan. Gampangnya ngomong ini. Berarti wong lek gak mampu nutup aurat, orang kalau tidak mampu untuk menutup aurat, maka dia diwajibkan untuk tetap sholat dalam kondisi telanjang. Gus misalnya ini kasusnya, jadi duduk gak ono kelambi. Sebenarnya bukan kok nggak ada pakaian untuk menutup aurat, ada. Tapi pakaiannya najis. Dan karena pakaiannya ini najis, otomatis kalau mau dipakai untuk sholat, harus dibasuh atau disucikan terlebih dahulu. Lah sayangnya, pakaian yang terkena najis ini tidak mungkin untuk disucikan. Tidak mungkin untuk disucikan. Kan najis itu macam-macam, Pak. Ono najis itu nggak disucikan, ono najis nggak kena. Jali. Kadang najis itu Pak. Ambek kain itu menyatu, paham mesti. Paham mesti. Itu jika dilani nggak kena. Ta'adzara husnu. Benar-benar nggak mungkin. Sehingga ketika seseorang itu meskipun dia punya pakaian yang dalam kondisi ada najisnya dan tidak mungkin untuk dibasuh disucikan, maka dia tetap berkewajiban untuk sholat dalam kondisi telanjang. Titik. Lah, laman amkanahu tadhiruhu. Berbeda halnya orang yang memiliki pakaian yang kena najis tapi mungkin untuk dia mensucikan baju itu. Nah ini.
Maka kalau orang ini tidak boleh sholat dalam kondisi telanjang, melainkan harus mensucikan pakaiannya yang kena najis dan mungkin untuk disucikan, meskipun wa in kharajal waktu, meskipun imbasnya adalah waktunya akan habis. Paham? Yes. Iko sing kapan hari tak omong nih kayak Pak. Ada orang punya baju, punya sarung, tapi sarungnya bajunya kena najis. Kena uyum, kena opo, pokoknya kena najis, pokoknya kena darah atau apa. Dia mau sholat, nggak ada pakaian lagi selain pakaian itu, pakaian yang kena najis itu. Maka gimana? Mungkin nggak disucikan? Mungkin Gus, bisa ini najisnya dihilangkan. Kalau memang bisa ya bersihkan aja najisnya. Baru nanti kamu sholat. Loh, kalau saya nunggu ini disucikan Gus, nunggu bersih dari najis, suci dari najis, bisa habis waktunya. Tidak apa-apa. Nggak boleh kamu sholat dalam kondisi telanjang, dalam kondisi seperti ini. Karena dalam kondisi ini, orangnya masih mungkin untuk mewujudkan syarat menutup aurat dengan cara mensucikan baju yang najis, meskipun imbasnya keluar waktu. Paham nggak? Apa paham apa? Kalau apa ada pakaian tapi najis tapi dibersihkan, maka dibersihkan dulu meskipun imbasnya adalah keluar waktu. Intinya itu syarat itu fair Pak. Kalau baju kamu itu bisa disucikan dulu, meskipun imbasnya sampai habis waktu. Tapi kalau baju kamu nggak bisa disucikan, apa piye terusan? Ngenteni apa? Ya nggak perlu ngenteni apa-apa ya. Wong memang nggak ada pakaian. Meskipun ada pakaian yang najis, tapi nggak mungkin untuk disucikan. Ya sudah, jangan kamu pakai, kamu sholat telanjang. Ya mendingan kelabian najis, ya gak ono mendingan ngono. Paham maksudnya? Ya sudah, sholatnya dalam kondisi telanjang saja. Tapi kalau baju kamu yang kena najis mungkin untuk disucikan, meskipun imbasnya sampai habis waktu, disucikan dulu. Walau qadara ala satiri ba'dil aurah, lazimahu as-satru bima wajib. Ketika ada seseorang punya pakaian untuk menutupi auratnya, tapi tidak secara keseluruhan. Auratnya mulai pusar sampai lutut kalau laki-laki. Kalau perempuan auratnya semuanya selain wajah dan telapak tangan. Ini saya punya Gus, pakaian untuk menutup aurat tapi nggak total, ya. Tidak 100%. Iki kira-kira lek gak 100% ini, aduh gak blas. Aduh gak blas. Mesisan, apa tetap masih gak jangkep? Nah, pertanyaan ini gue. Saya narek klambine najis gak kena suceni. Sekarang klambi pokoknya. Ono katok tok. Katok iki lek ditarik munggah nutup udel dengkule ketok. Lek ditarik menisor nutup dengkul udele ketok. Paham ya? Ini namanya tidak bisa menutup secara keseluruhan aurat kita. Maka apakah yo lek ngono padha-padha ngono gak ditutup ae. Yo, sama-sama tidak akan sempurna penutupannya. Ataukah tetap wajib ditutupi meskipun tidak sempurna? Maka jawabannya tetap lazimahu as-satru biwajib. Dia tetap harus menutupi auratnya dengan pakaian yang dia temukan, yang dia miliki. Artinya apa? Uang ini masih gak iso sempurna, ojo bahasan gak blas. Paham ya? Gak iso ngaji langsung aku rek. Pas mudik nambah Banyuwangi. Lo kan gak iso kan teko langsung. Ngaji online kan iso. Nah, ngono lho, Mbah. Cara ngono iki ngono. Aja me alasan tok, cara ngono. Gak iso ngaji Gus pas mudik nambah Banyuwangi sing wis yo. Para menit takoni. Piye, Ruk? Kamu iki paham ora nahu? Wong kula gak ngaji kok ngono. Nyapa kowe ora ngaji? Wong kula nang Banyuwangi. Tapi kan iso online. Iki cara bahasane mala yudraku kulluh la yutraku julluh. Sesuatu yang tidak bisa digapai secara total, secara sempurna, bukan berarti harus ditinggalkan meskipun hanya secuil. Ngono. Awak dhewe kepingine ngono ya. Iki engko pokoke mangane iwak bebek, ngombene kopi kenangan, marung ngono jajane kebab. Nah, misalnya ya. Terus lek gak sesuai ngene berarti gak sido kabeh ae kan yo gak. Yo minimal lek bebeke gak keturutan yo tok. Yo lek iki gak keturutan yo kebabe tok. Kan ngono to, Mbah? Bukan berarti kalau nggak bisa kita gapai semuanya, kita tinggal semuanya.
Jangan begitu. Makanya aku lek ngongkon arek-arek, awakmu masih kerja model apa, masih kuliah model apa, wayahe teko kok sik ngaji-ngaji yo, masih terlambat. Ini namanya ma la yutraku kulluh, la yutraku julluh. Kalau kamu tidak bisa menggapai semuanya, bukan berarti harus ditinggal semuanya. Nah ini sama. Kok ono katok, duwene mek katok tok iku gak sembayang. Ditarik nang udel dengkul ketok, ditarik nang dengkul udel ketok. Berarti gimana? Ya tetap kamu pakai untuk sholat. Terus Gus, menangkan yang mana? Waqad damas sau'ataini. Kalau misalkan pakaian kamu itu hanya bisa menutupi sebagian titik saja dari aurat kamu, nggak bisa semuanya, maka yang lebih diprioritaskan adalah sau'ataini. Dua barang yang tidak pantas itu. Barang ngarep karo barang buri ya. Iya. Misalnya mek duwe kae cak bunderan loro ini ya. Terus ya? Hah? Berarti kayak ono double tip, tablet ning ngarep, tablet ning buri. Lho ki tenanan. Wis. Mak situ tok Gus bunderan Gus, gak loro kayak ini. Kayaknya cuma satu. Satu bunder ini. Kayak ngarep apa kayak buri? Fal qubula fatqubula. Kalau cuma satu, tidak bisa menutupi dua-duanya, depan belakang, berarti depan saja. Ya. Kowe cara dalan buri ketok rapat isin daripada kok jalan ngarep. Ya lho. Ngono ora? Hah? Guyu. Itu tenanan nih. Fal qubula fatqubula. Kalau bisa dua-duanya depan belakang ditutupi, ditutupi. Kalau dua-duanya nggak bisa, hanya bisa satu, berarti depan saja. Lah kok kasus iki mau Gus? Udel apa dengkul? Lek udele ditarik didonjong ini set, dengkule ketok. Lek ditarik menisor nang dengkul, udele ketok. Kira-kira dimenangno sing tidak ada pembahasan di sini. Di sini hanya memprioritaskan perihal depan dan belakang. Nggak ada masalah itu. Jadi bebas. Mau tarik munggah kena, mau tarik menisor kena. Ya. Kamu tarik, kamu angkat ke pusar boleh, kamu tarik ke lutut pun boleh. Atau nyisi, sing kanan dengkul, sing kiwa udah lah, sakarepmu ngono ya kan, bebas. Bebas. Wong setos kan bebas ya. Ya. Kok ngene lho, karo iya cek adil, sitok munggah sitok menisor. Ya Allah. Wala yusalli ariyan ma'a wujudi haririn bal labisan lahu li'annahu yubahu lil hajah. Kemudian, bagaimana ketika seseorang tidak punya pakaian untuk menutupi auratnya? Hanya ada pakaian itu sutra. Di mana sutra itu haram untuk dikenakan. Apakah orang ini sholatnya harus dalam kondisi telanjang? Paham mesti ya? Tadi kalau ada orang punya pakaian najis, ya, nggak mungkin disucikan. Pilihannya sholat pakai pakaian najis atau sholat dalam kondisi telanjang. Kok mantu? Piye tak mungkin? Takutnya mandu. Orang sholat, yes, punya pakaian hanya satu, najis, dan nggak mungkin disucikan. Pilihannya sholat dalam kondisi telanjang atau sholat dengan pakaian najis. Telanjang, yes ya. Yang ini pilihannya dalam kondisi telanjang. Sekarang pertanyaan kedua, orang sholat dalam kondisi telanjang atau orang itu sholat dengan pakaian satu-satunya yaitu sutra. Hah? Iya, Mbah. Loh, kowe kok ras bayang. Kula duwene mek sutra tok, Gus, ora duwe kain liyane. Sutra kan gak oleh. Duwene mek sutra tok kula. Saya punyanya cuma sutra saja. Yang lain saya nggak punya. Kira-kira pertanyaannya, orang ini sholat dalam kondisi telanjang karena nggak ada pakaian selain sutra, atau tetap sholat dalam kondisi menutup aurat dengan menggunakan sutra? Sing ndi, Mbah? Didelok wala yusalli ariyan. Seseorang tidak diperkenankan sholat dalam kondisi telanjang ma'a wujudi haririn. Jika di sana wujud ada yang namanya sutra. Balla bisan lahu. Dia harus mengenakan sutra itu, memakai sutra itu. Lah kan haram, Gus, li'annahu yubahu lil hajah. Karena sutra yang haram itu diperbolehkan kalau memang ada hajat. Nah ini kan ada hajat mau sholat, harus tutup aurat, nggak ada yang lain. Maka kalau ini wajib untuk dipakai sutranya. Jangan telanjang. Harus dipakai sutranya. Pun. Kemudian wayalzamu at-tatyinu law adima tsauba. Wayalzamu at-tatyinu law adima tsauba au nahwahu. Kemudian wajib untuk tatyin. Tatyin itu apa istilahnya ya?
Ngenduti itu kamu tahu ndut? Tanah liat, lumpur, ya. Seseorang wajib untuk tatyin. Tatyin itu melumuri badannya, auratnya dengan menggunakan tanah liat atau lumpur. Bila mana dia tidak memiliki baju ataupun yang lain-lain. Artinya ini Pak, misalkan kamu nggak punya baju, nggak ada baju untuk tutupan aurat ketika sholat. Maka seseorang itu kalau memang dia bisa, dia berkewajiban untuk tatyin, melumuri badannya pakai lumpur. Kamu tahu lumpur ya? Lumpur itu kan kalau dibuat tutupi badan kan ya iso Pak. Kau tahu ngerti kerajinan-kerajinan kayak cowek kan itu lumpur Pak. Hah? Sehingga kalau badan kamu ini nggak ada tutupnya, nggak ada penutup auratnya, kemudian kamu bisa untuk tatyin, kamu ambil tanah liat, kamu lumurkan ke tubuh kamu untuk menutupi auratnya, maka hal itu wajib untuk dilakukan. Kalau lambi ya, baik muda ya lu, oke langsung muda. Ono lempung kagak? Lek Surabaya kan gak ono lempung, Pak. Lek Surabaya iki pavingan kabeh ngene iki, apa sing kabeh digeblabur? Lah kok nang desa njukuk nang sawah plek salat Allahu Akbar beres. Sehingga kalau memang hal itu bisa dilakukan, harus dilakukan. Yalzamu at-tatyin law adima thawba anhu. Seseorang wajib untuk melumuri badannya, tubuhnya, auratnya dengan menggunakan tanah liat. Dengan menggunakan tanah liat jika memang tidak ada pakaian untuk menutupi auratnya. Nah, jadi pertanyaan ini, kira-kira lek ono wong gak duwe klambi tenan, gak punya pakaian betul. Pilihannya orang itu ketika mau sholat, apakah dia pakai tanah liat atau pakai sutra? Bah, kalau ada orang nggak punya pakaian, nggak punya pakaian, dia nggak punya pakaian sama sekali untuk dibuat menutup aurat. Dia punyanya cuma dua. Kalau nggak pakai tanah liat menutup auratnya, berarti pakai sutra. Sekarang pertanyaannya, dia harus lebih memilih sutra atau memilih tanah liat? Dia harus lebih memilih sutra atau memilih tanah liat? Ya, Mbak? Kira-kira piye? Adanya cuma dua itu, tanah liat sama sutra. Kalau sutra haram, ya, tapi boleh karena ini hajat. Kalau pakai tanah liat, itu memang nggak haram, tapi nggak akan sesempurna kain. Berarti tanah liat toh, Mbak? Tanah liat kan ya sok pecah-pecah toh. Paham? Kira-kira sing ndi? Kira-kira sing ndi? Dua pilihan. Aku wocon ya aneh, jaru. Cari sinau kuwi. Wa yajuzu li muqtasin iktidaun bi'arin. Lah ini sekarang, Pak. Ini pertanyaan menarik. Diperbolehkan bagi orang yang berpakaian itu artinya menutup aurat, boleh untuk bermakmum kepada imam yang telanjang. Iya, Faruk di kelambi. Akhirnya dia sholat dalam kondisi memenuhi syarat dengan cara menutup aurat. Ada orang nggak punya baju, memang betul-betul nggak punya baju, sama sekali. Akhirnya dia sholat dalam kondisi telanjang. Pertanyaannya, misalkan wong iki budal nang gone musala sembahyang, muda ya, baik dewi, Allahu Akbar, karena ojo nih soalnya, baik dewi. Faruk mlebu musala, itu urban, muda ini, jawil, oleh tak jawil, makmum nang ini jawil oleh berapa? Ini jawil apa nih? Abdullah, makmum. Gak, pertanyaannya bukan itu. Kita yang dalam kondisi berpakaian, menutup aurat, bermakmum kepada orang yang sholat telanjang seperti ini. Ini boleh apa enggak? Boleh. Boleh bagi orang yang berpakaian untuk bermakmum kepada imam meskipun dia telanjang. Artinya apa? Kita nggak perlu masang ini. Loh, mosok sing makmum sempurna kelambian ini ganteng, imamnya muda blejet ngono. Nggak menutup aurat, nggak memenuhi persyaratan. Kamu paham maksud saya? Jadi koyok-koyok awak diku biji, Pak. Sing kelambian iku bijine 100, sing enggak kelambian iku bijine 50.
Mosok 100 makmum nang 50, paham mesti. Padahal nggak ada istilah seperti itu, Pak. Bahwa makmum dalam kondisi menutup aurat pakai pakaian, pakai baju, itu nilainya 100. Imam yang sholat dalam kondisi telanjang karena memang nggak ada baju, itu nilainya juga 100. Oh coba biji imam nggak kelambenan terus 50, nggak ono. Nilainya imam tetap 100. Karena apa? Meskipun dia tidak berpakaian, dia sempurna untuk dia. Karena memang nggak berpakaiannya karena tidak ada pakai. Paham ya? Oh jadi banding nabi iki seje kondisi, Pak. Masih iki lek gak ono klambi ya muda arek iki. Iki muda iki duduk krana apa? Karena tidak ada baju. Akhirnya dia telanjang. Maka yang nggak berbaju karena memang nggak ada baju, dengan yang berbaju karena ada baju, ini nilainya sama-sama 100. Oke? Sehingga dia boleh bermakmum bagaimana? Lah, koyok gini lah, Pak. Mohon maaf. Biasanya desa-desa. Iku ono wong model ngene. Ono kiai alim. Biasanya ngimami musola banyak, ngimami sembahyang rawatib. Sepuh. Besok melaku kan. Hah? Iso elunggu. Wes, pertanyaane. Kira-kira ben yai kuwi sing ngimami masih elunggu, biarkan kiai itu, orang sepuh itu yang jadi imam meskipun dia sambil duduk, makmumnya ribuan itu berdiri, ataukah carikan imam yang pantas dengan cara berdiri? Hah? Biarkan imam itu. Oleh wong kan gak ngono, Pak. Ngapa wong makmum sak men iso ngadeg kabeh tolek imam lumpuh ngono ya. Wong saiki kan ngono, Pak, welek. Ngapa kene gagah-gagah iso ngadeg dengreng kabeh. Imam lumpuh ngono. Ndak ada istilah seperti itu. Salat lu gak jangkep ganjarannya. Udah ada. Orang yang sholat duduk karena memang nggak mampu berdiri, nilainya sama dengan orang yang sholat berdiri karena mampu berdiri. Makanya cara konsep fikih ini, Pak. Ya, makanya kalau cara konsep fikih, kamu lihat dalam konsep fikih. Orang sholat fardu nggak mampu berdiri, dia sholat dengan cara duduk. Sholat dengan cara duduk nggak mampu miring tidur. Tidur miring nggak bisa, tidur terlentang. Tidur terlentang nggak bisa dengan isyarat-isyarat dan lain-lain. Di mana nilainya orang yang sholat duduk, tidur miring dengan orang sholat berdiri atas dasar ketidakmampuan, itu nilainya sama. Beda dengan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah, main terawih misalnya kesel, jadi ngono ya iso ngadeg tapi kesel, males. Lungguh wis. Lah ini yang berdiri dengan yang duduk beda. Yang duduk padahal dia mampu berdiri nilainya 50. Tapi kalau orang sholat fardu, meskipun dia sholatnya dalam kondisi duduk, imamnya duduk, makmumnya berdiri, boleh-boleh saja. Gak perlu dinilai. Masa imam gak jangkep ngono, gak sempurna ngono. Sholat mbek lungguh sing kene ngadeg. Masa imamnya mudo ngono, gak sempurna, gak tutup aurat ngono. Gak sempurna itu karena kamu nilai dengan yang seperti itu. Kalau kamu nilai kondisi dia yang tidak mampu menutup aurat, yang tidak mampu berdiri, maka duduknya, telanjangnya itu sudah sempurna. Oh, paham ya? Maka kita nggak perlu menilai orang lain itu kesempurnaannya dari orang lain. Sempurna itu dewi. Kondisi ini dewi misalnya. Walaisa lil ari ghasbus thawbi. Sekarang tidak diperbolehkan bagi orang yang bisa sholat dengan kondisi telanjang karena memang nggak ada pakaian, tidak diperbolehkan untuk menggosok pakaian orang lain. Biasanya ada pondok guru tangan yang waduh, jamaah kambine najis kabeh, kotor kabeh ya. Kambine kotor kabeh, najis kabeh. Kalau di kabeh bebas, kambine kotor kabeh. Akhirnya didelok cendelane koncone. Cendelane ono jenenge ya. Izul, Onep, Eza, Faruk, Tio ono jenenge. Tapi yuk kelambi sembayang, loh, najis kabeh kelambiku. Akhirnya kelambinan cendelane kancane dicukup. Set digawe. Cus, karek pamit. Ya. Maka di sini dikatakan orang yang nggak memiliki baju yang sesuai dengan kriteria untuk menutupi aurat, dia tidak diperbolehkan untuk mencuri, memakai tanpa seizin pemiliknya pakaian milik orang lain. Kalau aku kan mikirin gini, apa gak sembahyang ya? Wis sing dosa lek ra ngili aku. Tak selim masih maksa-maksa ya wis. Udah ada seperti itu. Ya. Hukumnya tetap berdosa. Tidak diperkenankan bagi orang yang sebenarnya dia harus sholat telanjang karena memang nggak memungkinkan, ya, nggak punya baju, nggak boleh untuk menggosok pakaian dari temannya hanya dalam rangka sholat, nggak boleh.
Tidak boleh. Berarti kalau misalkan gosok pakaiannya temennya, sholatnya nggak sah, Gus. Yang diomongnya itu sholat nggak sah. Yang diomongkan itu haram, nggak boleh. Nggak boleh itu urusannya dengan dosa. Kalau masalah sholatnya tetap sah karena memenuhi syarat. Paham ya? Ambil wudhu, Pak. Izul sebagai mahasiswa demo. Wahai sembayang, wudhu bingung golek jeding. Hah? Akhirnya saat nemu nih banyu. Ono kerane wong, ada PDM-nya orang diurup nih. Nawaitul wudhu, wudhu. Gak pamit itu ya toh? Tidak izin yang punya toh? Berarti airnya kan air mencuri. Entah mencuri, menggasap, pokoknya tanpa izin orangnya dipakai wudhu. Pertanyaannya, wudhunya sah apa enggak? Ya sah, airnya suci mensucikan. Itu cuma dosa. Karena itu airnya milik orang lain, kita pakai tanpa seizin dia. Wa yusannu lil musalli ayyal basa ahsana thiyabi wa yartadiya wa yata'ammama wa yataqammasa wa yatatailasa. Kemudian orang yang sholat itu disunnahkan, dianjurkan untuk dalam kondisi terbaiknya. Oh sembahyang itu Pak, usahakan dalam kondisi terbaik. Pak, dalam kondisi terbaik. Ayal basa ahsana thiyabi. Kamu punya baju paling bagus apa? Paling mahal. Dulu kalau Gus kelambi situk regane 2 juta. Tak simpen gak tau tak gawe. Lah iki lek wis sembahyang gawe. Oke, wae mejeng tak gawe. Kulo. Wae mejeng, wae ketemu wong digawe kelambi sing apik-apik. Wae sembahyang kambine bulu ngono. Pancet kelambi Pak Lurah iku wae. Hah? Pancet kelambi Balurah Faruk. Yusannu ayyal basah ahsana thiyabi. Bahwa seseorang itu ketika sholat disunahkan untuk mengenakan pakaian terbaik. Kamu punya baju paling baik apa? Punya sarung paling bagus apa? Nah, itu pakai. Kalau nggak ada sarung paling larang dari Faruk kedubung bergosak juta nih. Nah, itu kayak sembayang. Yo, bah. Kalau nggak ada sarung paling larang kedubung sak juta nih. Saya itu kayak sembayang. Paham? Kayak pokoknya ahsana siap. Yang terbaik pakai untuk sholat. Wayar tadiya. Sunnah ketika sholat untuk irtidak. Untuk pakai rida. Kamu tahu rida? Rida itu serban. Tapi serban yang bahasa rida itu serban yang disampirkan. Ini jenis serban rida. Paham ya? Ini jenis rida. Paham lah? Ini rida. Waya ta'ammamah. Dan sunnah untuk pakai serban imamah. Ini serban pisan. Apa bedanya rida sama imamah, Gus? Kalau rida itu disampirkan. Kalau imamah itu diudengkan. Ngerti diudengkan? Nah, sing muter nang kene jenenge imamah. Sunnah. Waya takom maso pakai gamis jubah. Waya tatoilasa sunnah untuk pakai toilasan. Kamu tahu toilasan? Kamu tahu toilasan nggak, Mbak? Toilasan itu serban juga, tapi modelnya toilasan. Tahu toilasan? Kamu tahu Habib Lutfi? Tahu Bayu Uda? Nah, itu namanya toilasan. Paham? Ngerti apa wujudnya? Ih, gila masih digini nih. Itu namanya toilasan. Yes? Syekh Abdul Qadir kan ngono. Wa yatatoilasu. Syekh Abdul Qadir juga begitu, pakai toilasan. Lah sunahnya orang sholat itu pakai rida, ini serban. Ya? Imamah, ini dudeng. Dukure di serbannya. Berarti serbannya akeh. Hah? Sunahnya begitu. Walau kana indahu saubani faqat labisa ahadahuma wartada bil akhar ingkana sama sutratun wa illa ja'alahu musalla kama afta bi syekhuna. Ini pembahasan menarik, Pak. Rungokne. Biasa ya, aku gak ero. Biasanya ono wong budal teko omah, ada orang berangkat dari rumah ke tempat sholat, ke masjid, ke musola, itu bawa serban. Kalau nggak bawa serban, bawa sajadah. Paham ya? Nah itu macam-macam. Ada yang serbannya itu ketika nyampe musola, ketika nyampe masjid, itu tetap disampirkan di pundaknya sini. Ada yang ditaruh untuk tempat sholat. Paham ya? Paham ya? Sekarang pertanyaannya. Sebenarnya yang benar, kalau orang bawa serban atau bawa sajadah, itu biarkan disampirkan di sini sebagai rida atau dipakai untuk tempat sholat.
Ayo kok nih. Walau kana indahu thauban. Ketika seseorang hanya punya 2 baju. La bisa ahadahuma, baju yang satu dia pakai, berarti kan tinggal 1 kain saja ya. Hanya tinggal 1 kain. Wartada bil akhir. Yang satu buat apa, Gus? Yang satu buat ridak. Buat disampirkan. Ya? Disampirkan. Buat serban. Ingkana sama sutroh. Kalau memang di sana sudah ada sutrohnya. Kamu tahu sutroh? Sutroh itu pembatas kita, tempat kita sholat. Paham bro? Wong sembahyang kuwi kan gak oleh diliwati ngarepe. Tapi itu berlaku kalau memang dia itu sudah ada batasnya. Biasanya ono sajadahe. Nek gak sajadahe biasanya keramik iku ono iki lho, Pak. Cet-cetane ta apa iku ya? Paham ya? Nek gak ngono les, paham ya? Paham ora? Sebagai bentuk pertanda, ini loh batas sholatnya. Kalau sudah ada pembatas tempat sholatnya, maka kain satu yang kita miliki itu nggak perlu dibeber, tapi dipakai untuk serban, disampirkan, paham ya? Karena kita sudah tidak perlu kain itu untuk ditempatkan sebagai pembatas. Apa saya? Yes? Wa illa ja'alahu musalla. Tapi kalau belum ada batasnya, gak ono sajadahe, gak ono pembatase, yes? Terus gak ono lise. Pokoknya nggak ada tandanya, tempat sholat kita sampai sini nggak ada. Maka 1 kain yang kita punya tadi jangan disampirkan di pundak sebagai serban, tapi taruh sebagai pembatas. Paham? Paham ya? Paham mesti. Tapi lek wong saiki prosoku yo kain misalnya gue kain yo ge serbanan bae. Oleh sunai kan. Lah pembatas sih Gus. Wong saiki lho nandini nggo rokok. Ngene. Nggo korek. Lek gak ngono nggo apa maneh? Nggo barang alir, Bro. Nggo HP, nggo dompet. Tapi kan gak tau tinggal yo. HP kan iso. Tapi kira-kira, oh sakmono, taruh HP-nya. Seret. Tes, kan pertanda. Oh, berarti sampai sini orangnya salat. Kan beres. Berarti 1 kainnya dipakai untuk ridak. Untuk sampiran, serban yang disampirkan. Biar dapat kesunahan. Alasannya itu aja. Oh dibeber. Lah kalau tondo ini. Padahal untuk HP ini, untuk rokok ya. Untuk dompetnya barang biasa, dompetnya tekan bokong ini. Wah sembahyang meletet ini. Mana kuwi maksudnya. Jadi, kalau ada pertanyaan, sebaiknya serban atau kain ataupun sajadah yang dibawa itu disampirkan di pundak ketika sholat atau dibeberkan saja untuk tempat sholat. Maka lihat sikon. Kalau sikonnya itu dalam kondisi di sana belum ada pertanda tempat kita sholat, pembatas tempat kita sholat, maka itu dibeber untuk tempat sholat sebagai pertanda batas tempat sholat. Tapi kalau sudah ada, disampirkan sebagai anjuran, memenuhi anjuran kesunahan pakai rida. Paham ya? Far'un. Yajibu hadha satru kharijas sholati aidan. Walau bi thawbin najisin aw haririn lam yajid ghairahu hatta fil khalwah. Lakinil wajibu fiha satru sawatayir rajul. Wa ma baina surratin wa rukbati wa ma baina surrati wa rukbati ghairi. Kemudian sekarang pembahasan tentang menutup aurat yang dari kemarin itu adalah pembahasan menutup aurat di dalam salat. Apakah menutup aurat itu cuma dalam salat, Gus? Lek wis njoba salat gelar ya gak apa-apa. Kan tadi kan pembahasan menutup aurat kan di dalam salat, Pak, syaratnya salat. Apakah ketentuan keharusan untuk menutup aurat itu hanya berlaku di dalam salat? Ternyata yajibu hadza satru kharijas sholati aidan. Ternyata ketentuan untuk menutup aurat itu juga berlaku, diwajibkan di luar salat, tidak hanya di dalam salat. Walau bisaubin najisin. Kalau di luar salat malah lebih longgar. Meskipun menutup auratnya itu menggunakan pakaian yang najis. Ada pakaian, ada najisnya. Ada darahnya. Atau ada kencingnya. Atau ada apanya pun lah. Terserah. Meskipun pakai pakaian yang najis. Aw harir. Ataupun pakai sutra. Lam yajid ghairuhu. Jika memang tidak ada selain itu. Itu bisa dipakai. Bedanya apa? Orang jero salat kok ora oleh. Nek salat kan kudu suci. Kuwi masalahnya. Kalau di luar salat sudah tidak berlaku itu. Pakaian najis kok dipakai. Ya enggak apa-apa. Wong di luar salat.
Tidak ada masalah. Hatta fil khalwah. Nah ini. Kewajiban untuk menutup aurat di luar sholat itu meskipun dalam kondisi sendirian tanpa orang lain sama sekali. Yes. Kewajiban kita untuk menutup aurat di luar sholat itu meskipun dalam kondisi sendirian tanpa ada siapa-siapa. Sepipi hus. Masa mudora oleh. Masa kudu ditutupi pancet. Sepipi kan wong. Tetap hatta fil khalwah meskipun dalam kondisi khalwah, dalam kondisi sendiri, dalam kondisi sepi sekalipun yajibu hadza satru kharijas salat. Wajib untuk menutupi aurat di luar salat. Meskipun dalam kondisi sepi. Lakinil wajibu fiha satru sau'atayir rajul. Tapi kalau dalam kondisi sepi, itu rada ringan. Ngerti rada ringan? Auratnya laki-laki kan mulai pusar sampai lutut. Tapi kalau kondisi sepi gak ada uang blas. Maka yang penting ditutupi adalah kalau laki-laki cuma cukup alat depan sama alat belakang. Tolek godong, ya. Godong gedang gede. Godong apa sih buntir? Hah? Tolek godong jati nih, kasar blok goblok. Godong jati. Gak masuk belas. Kan tadi sudah dikatakan begini. Kewajiban seseorang menutup aurat tidak hanya berlaku di dalam sholat, di luar sholat pun sama. Artinya di luar sholat kita juga harus menutup aurat. Meskipun dalam kondisi sendiri, masih jangan play, nang kamar jan Gus, peteng dedet, mosok gak oleh tak buka blejet, nggak boleh. Tetap harus menutup aurat. Cuma kalau kondisi sepi, kalau pas kondisi sepipi ada keringanan. Kalau laki-laki yang awal mulanya auratnya mulai pusar sampai lutut, kalau pas kondisi sepi yo, barangnya lah ditutupi ngarep mburi ini. Hah? Cara saiki disempaki netok beres. Hah? Ya. Disempaki urip niki pase. Loh, kok ngene an? Lek sepipi sau'atayir rajul. Wong lanang dalan ngarep dalan mburi ditutupi. Itu kalau laki-laki. Lek wong wedok enggak boleh. Meskipun sepi kalau perempuan mabaina surrati wa rukbati ghairi. Kalau perempuan meskipun kondisi sepi enggak ada orang sama sekali, dia tetap berkewajiban menutupi minimal mulai pusar sampai lutut. Pada dispensasi. Ada yang di jubahan ukti-ukti kudungan ini kan ya. Sumuk mbak yo. Nah, minimal mabaina surrati wa rukbati ghairi. Mulai pusar sampai lutut ditutupi. Yes. Lek mudah blejet tuh hal ya, Gus. Dibuka kak no ya. Hah? Kadang soalnya masih cara Faruk saya makan tok, nyisis kurang nyisis. Alhamdulillah ya katut soalnya. Wa yajuzu kashfa fil khalwah walau minal masjid di adna gharadin. Boleh untuk membuka aurat. Boleh untuk membuka aurat secara total. Blejet mudah. Boleh dalam kondisi sepi, boleh. Kalau memang ada keperluan. Kalau memang ada keperluan. Nah, kalau keperluan nggak oleh, udah belajar nggak boleh, meskipun sepi nggak boleh. Tapi lek sepi gak ada uang blas. Dalam kondisi sepi dengan adanya tujuan-tujuan yang ringan, tujuan-tujuan yang sederhana boleh untuk membuka aurat secara total. Contoh kata bridin, tabrid itu ingin cari dingin, saumuk ya, ingin isis. Aslinya diurup nih 16 derajat, yo lawangi kancing, ceklek, mudah belajar baru. Isi sebenarnya ya. Adem gak di kulkas ya? Hah? Ini boleh dalam kondisi sepi dengan tujuan, misal boleh adem, ya, sumuk boleh. Wasyanati tsaubin minad danas. Contoh ringan padahal. Syanati tsaub minad danas. Ingin menjaga baju dari kotor. Kelamin kan situ tok. Lianis kotor kabeh. Durung sempat umbah-umbah. Pingin laundry durung go nang laundryan. Yes, kelambine kan situ. Iki tak ngleset Gus, lungset kabeh. Tak ngleset kotor kabeh, tak coplokane yo tak centelno, aku tak mudo. Oleh kelambine garis situ. Biasanya kan oleh kelambine garis situ. Yes, ya apa oleh. Karena dalam contoh ini sama. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Menjaga pakaian dari kotoran. Wal ghubar atau menjaga pakaian dari debu-debu. Indakan silbaiti ketika nyapu rumah. Nyapu omah mbek mudo. Lagi ngono apa jadi contoh nih? Hah? Lagi nyapu omah ijan ple lho ya. Ojo ono dayo. Ya apa? Ono dayo nyapu mbek mudo.
Blind. Ya, ijen play. Kamu sendirian, di rumah tidak ada orang, kamu nyapu. Gila aku nyapu, Gus. Sik pakaian apik ngono iku. Fashion show ngono kae. Kan di eman klambine kebeldukan. Oh ya mudah ora apa-apa mbek nyapu. Hah? Oh jodoh tuh jopo. Mulai tuh jopo pakaian. Tapi tuh jopo ngene. Dikira gendeng kamu. Ya Allah. Pakai pakaiannya boleh dilepas, dibuka auratnya dalam kondisi sepi dengan adanya tujuan. Semisal takut pakaiannya terkotori oleh debu pada saat kita menyapu rumah. Waka huslin. Contoh terakhir adalah seperti kita mandi. Mandi. Aku lek mandi mudah ya, Gus. Gak oleh berarti buka aurat. Oleh, Mbak. Itu ada keperluan namanya. Lah mosok mudah adus kelambenan. Entek kelambi piro? Lek sedina adus ping 3. Nah, enggak apa-apa ini. Pun warabi'uha ma'rifatu dukhuli waqtin yaqinan au banan. Tak menten lanjut besok ila akhiri wallahu a'lam bissawab.